Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Adadian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis PT Cimory dengan tujuan UTS Bisnis Internasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Winnie Aulia. Perkenalkan, nama saya Alfia Sucida Diansa. Perkenalkan, saya Rizky Nurasuti. Dan saya Sofia Putri Maharani. Berikut adalah Oke, baik. dari materi kami. Ya, baik. Jadi pertama dimulai dari PT Cimory sendiri telah berdiri lebih dari 10 tahun dan mendapatkan pendapatan juga lebih dari 1 miliar, di mana Cimory ini kepanjangannya adalah Cisarua Mountain Dairy yang didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 2004. Nah, di sini beliau mendirikan karena ingin memberdayakan petani dan peternak di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dan mulai merilis Cimory itu di tahun 2007. Nah, sepanjang 2023, Cimory telah mencatatkan laba sebesar 1,23 triliun dan ini juga terus meningkat. Jadi memang PT yang kami ambil ini telah mendapatkan revenue lebih dari 1 miliar, juga beroperasi lebih dari 10 tahun, dan berikut juga sumbernya. Nah, ini ada website dan sosial media dari PT Cimory, dan sepengamatan kami, semua ini masih aktif sampai sekarang. Oke, selanjutnya ada company profile-nya. Jadi Cimory itu merupakan Cisaura Mountain Dairy, merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak pada produksi makanan dan minuman dan berbahan dasar protein alami terbaik. Cimory juga memiliki visi yang dibawa oleh perusahaan tersebut, yaitu tumbuh berkelanjutan dan menjadi produsen makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia, dengan didukung misinya yaitu inovasi dalam nutrisi. Oleh sebab itu, PT Cimory sangat mengedepankan standar susu sebagai bahan baku demi menjaga kualitas produk, dan inilah yang membuat peternak terpacu menerapkan good farming practices guna memenuhi kriteria industri. Berikut beberapa analisis pastel yang telah kami rangkum. Di bagian pertama ada political, yang mana secara keseluruhan bagian ini menjelaskan tentang kondisi politik di Thailand. Nah, bagian politik dibagi menjadi beberapa poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama ada government policy atau kebijakan publik. Dikutip dari website Sekretariat Nasional ASEAN, pemerintah Thailand telah menerapkan kebijakan berupa syarat perdagangan yang ketat pada labeling baby foods dan semacamnya. Yang mana pada informasi produk itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Thailand dalam memberitahukan informasi detail tentang produk, misalnya seperti merek, nomor registrasi, berat bersih dan volume, tanggal kadaluarsa, dan sebagainya. Selain itu, wajib juga memberitahukan presentasi kandungan alkohol berada, serta pengemasan produk yang tahan terhadap cuaca. Hal ini menjadi acuan bagi PT Cimory untuk menyiapkan atau mendesain ulang kemasan dengan kriteria yang sudah diterapkan oleh pemerintah Thailand, terutama pada bagian informasi produk. Poin selanjutnya itu ada foreign trade atau perdagangan luar negeri. Telah diketahui bahwa Thailand memiliki 14 perjanjian perdagangan bebas dengan 18 negara Comprehensive Economic Partnership. Melihat hal tersebut, PT Cimory dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan ekspansi dengan memanfaatkan akses pasar yang diberikan untuk memperluas produk PT Cimory tanpa atau dengan tarif yang rendah. Kemudian ada tax policy atau kebijakan pajak. Pada tahun 2023, Thailand telah menyetujui pemungutan pajak minimum agar sejalan dengan pilar 2, The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, dan Best Erosion and Profit Shifting atau BIPS. Selain itu, Board of Investment Thailand (BOI) akan mempertimbangkan untuk memberikan hibah tunai kepada investor yang memenuhi syarat. Dari semua informasi tersebut, sebelum melakukan ekspansi, sebaiknya PT Cimory berkonsultasi dengan otoritas pajak di Thailand untuk memahami lebih lanjut mengenai implikasi pajak minimum. Kemudian, kalau dilihat dari segi insentif investasi, apabila PT Cimory masuk ke dalam kriteria yang diberlakukan Board of Investment Thailand, ini dapat menguntungkan PT Cimory untuk meningkatkan investasi dan daya saing di Thailand. Kemudian, kalau dilihat dari political instability atau ketidakpastian politik Thailand saat ini sedang tidak baik-baik saja dikarenakan adanya keraguan akan keberlanjutan Perdana Menteri Sereta. Namun, Perdana Menteri Sereta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand menjadi 3,2% di tahun 2024, serta akan menguatkan sektor pariwisata dan juga menjamin konsumsi swasta. Berdasarkan informasi tersebut, PT Cimory bisa memperkuat kemitraan dengan pihak lokal untuk memahami dan mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. Kemudian, melihat dari kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata, bisa menjadi peluang untuk memperluas bisnis di Thailand. Dan yang terakhir adalah korupsi di Thailand, menempatkan posisi ke-108 dari 180 negara di dunia menurut Corruption Perspective
Perception Index. Sedangkan di Asia Tenggara, Thailand berada di posisi ke-6 dengan skor 36 di tahun 2023. Yang artinya, kasus korupsi di Thailand masih perlu dibenahi guna menjaga pasar modal dan kedaulatan negaranya. Dari informasi tersebut, PT Cimori perlu memastikan kepatuhan hukum, melakukan pemeriksaan diligensia terhadap mitra bisnis, menjaga transparansi keuangan, serta bermitra dengan LSM dan otoritas terkait untuk mengelola risiko korupsi dan memastikan ekspansi bisnis di Thailand berjalan dengan baik. Dan part dari pastel berikutnya adalah ekonomi, yang mana bagian ini menjelaskan secara keseluruhan mengenai kondisi ekonomi di negara Thailand. Poin pertama ada economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Menurut informasi yang kami dapatkan, perekonomian Thailand di tahun 2023 masih stagnan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat. Melihat hal tersebut, untuk memasuki pasar Thailand, PT Cimori perlu menyesuaikan strategi bisnisnya, salah satunya dengan meningkatkan produksi dan penawaran produk guna mendorong konsumsi masyarakat. Kemudian, investasi dan pengaturan strategi pada perusahaan lokal juga perlu dilakukan untuk memperluas pasar di Thailand dengan mendapatkan suku bunga yang rendah dan keuntungan yang mudah. Selanjutnya ada tingkat inflasi dalam perekonomian. Thailand sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki inflasi konsumen tinggi. Ketika inflasi terjadi, biaya rata-rata akan meningkat dan tingkat permintaan konsumen menjadi menurun. Hal tersebut sangat dilihat dari PT Cimori sebagai peluang meningkatkan kerjasama dengan mitra dan mengetahui melalui website ITC untuk mengetahui banyak permintaan yogurt di Thailand yang bisa mengurangi potensi kerugian yang akan mungkin dialami oleh PT Cimori sendiri. Selanjutnya ada dari tingkat interest. Tingkat interest itu adalah tingkat suku bunga yang mungkin telah ditetapkan oleh bank-bank di setiap negara. Menjadi unsur utama dan sangat penting dalam suatu perekonomian. Di Komite Bank of Thailand sendiri menegaskan bahwa Thailand menaikkan suku bunga sebesar 2% menjadi 2,25% pada tahun 2023. Hal tersebut dilihat dari PT Cimori perlu melakukan konsultasi bersama pihak mitra terkait, khususnya mitra lokal, untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait suku bunga yang akan ditetapkan kepada produk yogurt Cimori sendiri dalam setiap proses distribusi. Baik, untuk selanjutnya adalah exchange rate atau nilai tukar mata uang antara rupiah dan baht Thailand melemah pada tahun 2021. Hal ini bisa saja mempengaruhi bisnis dan ekspansi pasar PT Cimori di Thailand. Meskipun melemahnya nilai tukar dapat meninggikan permintaan ekspor produk, namun juga dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi daya beli dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan strategi untuk memaksimalkan produknya dalam memenuhi permintaan pasar dan mengatasi tantangan yang muncul akibat penurunan nilai tukar uang. Dan ada unemployment rate, yaitu tingkat pengangguran di Thailand cenderung mengalami penurunan karena kebanyakan dari penduduk terlibat dalam sektor pertanian dan pariwisata. Artinya, kebanyakan dari penduduk Thailand mempunyai pekerjaan dan mendapatkan pendapatan. Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi PT Cimori untuk mendistribusikan dan mempromosikan produk yogurt di Thailand. Selanjutnya ada purchasing power atau biasa disebut tingkat daya beli, yang berarti kemampuan suatu konsumen membeli barang dan jasa dari pendapatan yang dimilikinya. Hal ini berkaitan dengan nilai inflasi, karena antara daya beli dengan nilai inflasi berbanding terbalik. Sehingga jika inflasinya tinggi, maka daya belinya akan rendah. Begitu pula sebaliknya. Daya beli ini erat kaitannya dengan para konsumen, serta sangat berpengaruh pada penetapan harga suatu produk. Pada saat PT Cimori ini ingin melakukan ekspansi ke negara Thailand, perusahaan harus melihat dan menyesuaikan juga daya beli masyarakatnya, yang mana ketika daya beli rendah terhadap produk tersebut di negara Thailand, perusahaan akan sulit untuk dapat memasang harga produk yang tinggi tanpa mengurangi adanya tingkat permintaan. Baik, selanjutnya masuk ke aspek sosial. Di sini ada 7 turunan. Pertama kita mulai dari population growth. Ini ada dari World Bank data yang melaporkan bahwa semakin ke sini laju pertumbuhan penduduk Thailand semakin menurun. Hal ini bisa menjadi peningkatan permintaan karena produk dari Cimori sendiri memang sudah sesuai dengan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi di sana. Kemudian untuk age distribution dalam data terakhir didominasi oleh remaja, dewasa, dan orang tua di usia 15-64 tahun, yang mana mereka tentu lebih selektif lagi dalam memilih apa yang mau dikonsumsi. Dan Cimori sendiri mampu menyesuaikan dengan semua rentang distribusi usia, karena memang yogurt sendiri bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Yang ketiga ada income level, ini tentang pendapatan ekonominya. Untuk Thailand sendiri memang sudah ada peningkatan daya beli masyarakat, dan melihat faktor tersebut, maka masuknya merek Cimori ini bisa menjadi prospek yang menarik. Kemudian ada karir juga yang beragam, ada dari pendidikan, bahasa, pariwisata, dan lain-lain. Dan PT Cimori perlu menimbang faktor bagaimana bisa mengambil kondisi pasar lokal, citra perusahaan, juga koneksi. Selanjutnya ada cultural barriers. Di Thailand itu memiliki budaya
tradisi kuliner yang kaya gitu. Mungkin produk susu itu tidak secara langsung akan menjadi bagian utama dari diet Thailand. Namun akan tetapi apabila Cimory dapat menyesuaikan dengan seleranya orang-orang Thailand, gitu, Cimory memiliki peluang untuk dapat masuk ke dalam pasar Thailand dengan sukses. Kemudian dari segi health, masyarakat Thailand itu memiliki kesadaran terhadap kesehatan yang cukup baik. Jadi Cimory juga memiliki peluang yang bagus gitu ketika masuk pasar Thailand karena Cimory juga memiliki kandungan yang sehat gitu. Seperti yogurt itu kan dari susu. Kemudian ada lifestyle. Menurut Thailand Business News, masyarakat Thailand itu gemar mengonsumsi gula gitu, sangat banyak per hari. Nah, meneliti di kondisi tersebut, potensi unggul masuknya yogurt Cimory itu dirasa cukup sesuai untuk mengatasi permasalahan asupan tersebut, sebab didukung dari komposisi dan inovasi varian. Oke, selanjutnya analisis pastel dari segi teknologikal atau teknologi. Ini terdapat dari beberapa aspek. Yang pertama ada teknologi atau teknologi insentif atau teknologi insentif. Di negara Thailand sendiri akan memberikan insentif atau keringanan berupa pajak bagi perusahaan asing yang mungkin ingin berinvestasi di negaranya. Hal demikian akan menciptakan peluang besar khususnya pada masuknya produk PT Cimory. Produk PT Cimory ini yang berasal dari Indonesia akan mendapatkan pengurangan atau pembebasan biaya pajak penghasilan di negara Thailand. Selanjutnya ada level of innovation. Di level of innovation ini, bagi PT Cimory, level inovasi didukung oleh keberadaan teknologi seperti penggunaan IT untuk berkoneksi dengan situasi dan keadaan di negara Thailand. Penggunaan komputasi juga akan meningkatkan infrastruktur dan penyimpanan data sendiri akan mengurangi pengeluaran kebutuhan server fisik pada produksi PT Cimory. Yang ketiga ada automation atau otomatisasi yang bisa dilihat dari penjualan, layanan konsumen, pemasaran, keuangan produksi, dan lain-lain, dan sebagainya. Hal ini digunakan untuk dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan, serta kebutuhan operasional dan sebagainya. Yang keempat ada R&D activity, di mana PT Cimory ini meneliti dan mengembangkan bentuk berbagai variasi produk-produknya agar mampu mengikuti dan menjadi merek yang memiliki branding tadi. Dengan hal ini berarti inovasi produk dan layanan yang unik serta akan berbeda sehingga mampu menarik minat para konsumen. Selanjutnya ada technological change atau perubahan teknologi di mana Kementerian Ekonomi Thailand akan memberi dana bagi perusahaan atau bisnis suatu bisnis startup pemula guna meningkatkan efektivitas atau produktivitas di negaranya. Untuk PT Cimory sendiri dapat memanfaatkan kebijakan yang diberikan Thailand ini terutama penyumbangan dana agar bisa mengembangkan ekonominya di digitalisasi di negara Thailand. Dan yang terakhir ada technological awareness atau kesadaran dalam teknologi. Negara Thailand memiliki tingkat kesadaran dalam inovasi teknologi dilihat dari perkembangan atau inovasi yang bernama Thailand 4.0, di mana Thailand memberikan kewenangan retensi dan ekspansi pada PT Cimory atau pada investor luar yang dapat meningkatkan daya produksi di dalamnya karena dapat mendapat bantuan digitalisasi serta inovasi yang tersedia di negara Thailand sendiri. Selanjutnya dari sisi lingkungan atau environmental ini ada 4 turunan. Pertama ada tentang cuaca. Jadi Thailand sendiri karena berdekatan dengan garis khatulistiwa, maka biasanya cuacanya itu cenderung panas dan lembab dan dengan suhu yang tinggi. Nah, untuk potensi produk masuk ke Thailand ini sebenarnya dirasa cocok karena pertama yogurt itu sendiri kandungan dan komposisinya itu memang berkhasiat dan sangat menyegarkan. Dan untuk yogurt sendiri juga bisa disimpan dalam suhu ruang maupun suhu dingin, jadi tidak terlalu membahayakan. Kemudian ada environmental offset, ini terkait dengan bagaimana perusahaan dengan dampak lingkungannya bersama dengan kegiatan operasionalnya. Nah, Cimory sendiri juga memiliki tampilan yang memang sudah menyesuaikan sekali dengan lingkungan. Dan dari penggunaan-penggunaan tersebut, maka juga akan berpotensi baik jika ekspansi ke Thailand. Selanjutnya ada dari climate atau iklim. Jadi menurut Climate Change Knowledge Portal, untuk iklim di Thailand itu tropis, makanya Thailand sering banget memiliki cuaca yang cukup panas. Nah, di sini juga kebiasaan mengonsumsi makanan minuman dari warga lokal maupun pengunjung di sana lebih cenderung ke arah makanan minuman yang menyegarkan karena cuacanya panas. Maka dari itu Cimory sangat cocok untuk ekspansi ke sini. Terakhir ada climate change. Jadi Thailand itu termasuk negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Maka dari itu dari sisi perusahaan juga perlu memperhatikan bagaimana ketahanan pangan dari produk yang akan diekspansi.
Oke, selanjutnya ada dari legal yang terdiri dari pertama ada Customer Protection Laws, di mana Magna Carta Law Firm atau firma hukum Thailand itu menjelaskan bahwa eh, di Thailand itu produk-produk yang beredar itu tidak boleh membahayakan kesehatan fisik atau mental. Maka PT Cimory juga dapat menganalisis terlebih dahulu terkait regulasi penyesuaian produk, perlindungan kepentingan konsumen, serta persyaratan hukum dan lain-lain. Selanjutnya ada Employment Laws, di mana itu tuh merupakan undang-undang perlindungan terhadap tenaga kerja di Thailand dan ini juga penting untuk PT Cimory perhatikan karena ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan karyawan dengan PT Cimory yang akhirnya nanti akan dapat menyebabkan semua pihak tuh dapat bekerja dengan eh, kualitas yang baik kayak gitu. Kemudian ada safety laws di mana sebagai perusahaan yang ekspansinya berupa produk makanan atau dan minuman, PT Cimory dapat memperhatikan bentuk produk yang akan dikirim seperti standar kesehatan serta keamanan makanan tersebut dan yang ditetapkan hukum di sana, serta label informasi pemeriksaan dan yang lain-lain. Kemudian ada copyright patent laws di mana ketika kita membawa merek Cimory ke pasar Thailand akan memunculkan berbagai pertimbangan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Maka PT Cimory dapat memastikan agar merek Cimory telah didaftarkan terlebih dahulu di Thailand sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada discrimination and antitrust laws di mana ada yang namanya WTO, Organisasi Perdagangan Dunia yang mau tidak mau mendorong negara-negara anggotanya untuk mengikuti aturan WTO gitu. Dan di sini Thailand sebagai salah satu anggota WTO perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO dan WTO juga melindungi pasar bebas gitu dan itu juga menjadi hal yang baik bagi Cimory ketika Cimory mau membawa produknya ke pasar Thailand. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu, Pak, penjelasan mengenai pesel analisis dari PT Cimory yang telah kami analisa. Mungkin ingin sedikit menyimpulkan bahwa dari berbagai aspek dan turunannya yang telah kami analisis, kami merasa bahwa strategi yang bisa dilakukan memang cukup banyak dari PT Cimory. Dan kalau misalnya pertimbangan apakah mereka akan distribusi produk atau membangun pabrik di sana, kami sendiri menyarankan untuk melakukan distribusi produk karena memang dari produknya cukup mampu untuk penyimpanan jangka yang panjang, namun memang dalam hal distribusi ini juga tetap memerlukan penyesuaian dengan hukum dan peraturan-peraturan yang ada di sana. Karena ini memang termasuk juga kegiatan ekspor. Kurang lebih seperti itu, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan maupun hal-hal yang kami sampaikan di penjelasan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum.